Hadirin yang saya hormati, kita hidup di zaman di mana tantangan lingkungan semakin mendesak dan kompleks. Perubahan iklim, deforestasi, pencemaran udara dan air, serta penurunan keanekaragaman hayati adalah beberapa contoh dari banyak masalah yang kita hadapi. Semua ini memerlukan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang memiliki visi, komitmen, dan keterampilan untuk menghadapi tantangan tersebut. Berbicara tentang kepemimpinan, tentu kita akan berbicara tentang bagaimana tipe karakter dari seorang pemimpin. Tipe karakter pemimpin yang baik dan harus ada dalam diri seorang pemimpin, yaitu tipe otoriter, demokratis, patriarkis, dan karismatik. 4 tipe ini harus selalu ada dalam setiap manajemen organisasi, baik organisasi skala kecil maupun tingkat negara. Para hadirin sekalian, bukanlah sebuah rahasia lagi bahwa alam bumi kita sedang terancam. Banyaknya polusi dan sampah-sampah plastik yang bertebaran di mana-mana membuat alam bumi kita semakin menjerit. Dan ironisnya lagi, manusialah yang menyebabkan permasalahan-permasalahan tersebut. Maka dari itu, ini menjadi konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada beberapa permasalahan lingkungan yang telah menjadi perhatian saya akhir-akhir ini, beserta dengan konsekuensinya. Yang pertama ialah global warming. Global warming atau yang biasa disebut pemanasan global ialah fenomena mencakup peningkatan suhu global, cuaca ekstrim, dan perubahan pola curah hujan. Ini menjadi masalah yang serius akibat aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca dari industri, transportasi, dan deforestasi. Akhir-akhir ini kita dapat merasakan bahwa cuaca semakin tak menentu, dimulai dari peningkatan suhu yang semakin panas sampai curah hujan yang tak sesuai. Ini menjadi bentuk konsekuensi dari global warming tersebut. Yang kedua ialah polusi udara or air pollution. Polusi udara yang berasal dari emisi industri, transportasi, dan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan pencemaran udara yang akan mengancam kesehatan manusia. Banyaknya asap dan debu yang akan berkumpul menjadi satu menciptakan kabut asap akan mengganggu aktivitas manusia sekaligus mengganggu kesehatan pernapasan manusia. Yang terakhir ialah deforestation. Deforestasi yang luas untuk keperluan pertanian, pemukiman, dan industri dapat menyebabkan kerugian habitat bagi flora dan juga fauna, serta berdampak negatif pada perubahan iklim. Nah, deforestasi juga menjadi salah satu alasan penyebabnya global warming. Dan fakta bahwa para flora dan fauna harus terpaksa kehilangan rumah mereka menjadi bukti bahwa konsekuensi-konsekuensi tersebut tidaklah hanya berdampak pada kita manusia, tetapi juga berdampak pada makhluk-makhluk lainnya. Papua, paru-paru dunia terbesar kedua menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya pada 18 November 2023. Mengutip dialognya dengan Menteri Kehutanan Kanada, yaitu hutan Papua di Indonesia bersama hutan Amazon di Brasil serta hutan Kongo merupakan paru-paru dunia. Saya juga mengambil data dari beberapa pernyataan media yang tersertifikasi bahwa hutan hujan tropis di seluruh dunia menyediakan sekitar 20% oksigen dan menyerap 20% emisi karbon dioksida. Indonesia yang memiliki hutan lindung terbesar kedua juga disebut sebagai
melainkan saya akan membawakan pidato yang berjudul Green Economy on Sustainable Green Leadership. Terima kasih, saudara-saudara yang saya hormati. Green leadership bukan hanya sebatas tren. Itu merupakan perubahan mendasar menuju lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Di saat kerusakan lingkungan semakin nyata, para pemimpin harus lebih proaktif dalam mencari cara untuk menanggulangi kerusakan lingkungan dan ikut berkontribusi mewujudkan bumi yang lebih sehat. Saat berbicara tentang ekosistem ekonomi hijau, tentu kita pula berbicara tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Dan ternyata inti dari maknanya adalah hal ini tentang kemampuan dari seorang individu pemimpin. Dengan sebuah konsep yang berdasarkan pola pikir bahwa pemimpin memiliki komitmen nyata untuk menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang lebih nyaman dan adil bagi seluruh masyarakat global, dan dapat mempengaruhi serta memobilisasi individu lain dalam organisasi untuk mendukung kebijakan pro lingkungan. Istilah green leadership menjadi sangat penting karena membahas tentang kepedulian terhadap lingkungan hidup yang menjadi topik utama dalam diskusi yang global dan peran kepemimpinan dalam mendorong keberlanjutan. Di Indonesia, sustainable green leadership atau disebut pemimpinan penghijauan yang berkelanjutan terbentuk dari pemikiran bahwa masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kehutanan Indonesia sangat kompleks dan memerlukan perhatian semua elemen bangsa, termasuk generasi muda. Indonesia membutuhkan generasi penerus sebagai pengelola lingkungan hidup dan kehutanan yang dibekali pendidikan, pengetahuan, dan leadership. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena limbah sampah dan lingkungan yang kurang terjaga kebersihan. Karena itulah banyak hal yang menjadi pusat perhatian pemerintahan, organisasi masyarakat, dan juga lembaga-lembaga lainnya. Karena hal tersebut adalah hal yang memprihatinkan. Seharusnya kita merasa sedih disebabkan masyarakat Indonesia kurang memperhatikan sampah dan lingkungannya. Akibatnya banyak timbul hal negatif. Salah satu contohnya adalah banjir. Yaitu kepemimpinan hijau yang berkelanjutan. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwa kepemimpinan hijau yang berkelanjutan merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dengan strategi pembangunan sosial serta ekonomi. Fokus utama dari kepemimpinan hijau yang berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan-tindakan, setiap kebijakan-kebijakan yang diambil tidak hanya dipertimbangkan untuk kebutuhan di masa sekarang ini, tetapi juga itu dipertimbangkan untuk kebutuhan di masa yang akan datang atau untuk generasi-generasi yang akan datang. Kepemimpinan hijau yang berkelanjutan muncul sebagai sebuah keharusan, bukan sebagai sebuah pilihan. Kepemimpinan hijau yang berkelanjutan menuntut para pemimpin baik di tingkat lokal, di tingkat nasional maupun di tingkat global untuk lebih proaktif dalam mengelola sumber daya alam, mempromosikan keberlanjutan, dan menginspirasi orang lain atau menginspirasi orang lain di luar sana untuk melakukan hal yang sama. Hadirin sekalian, pemanasan global merupakan penyakit akut yang telah lama menjangkiti bumi kita. Namun sayangnya, hingga kini penyakit itu tak kunjung sembuh. Bahkan terganas dan mempengaruhi tubuh global warming
saat ini sudah sangat sulit untuk kita menemukan tempat seperti itu di negara-negara yang telah dipenuhi oleh gedung besar. Maka dengan ini saya mengangkat judul negara yang tidak dilihat dari lingkungannya. Kenapa sih saya mengangkat judul ini? Apakah lingkungan hijau sangat penting bagi negara kita? Ya, lingkungan hijau sangat-sangat penting bagi negara kita. Oleh karena itu, saya mengangkat judul ini, dan dengan judul ini, maka kita harus bisa menanggulangi dampak kerusakan lingkungan dengan cara yang pertama, reboisasi. Hutan di berbagai negara menjadi paru-paru dunia. Jika ada hutan yang dirusak, maka beberapa negara lain akan mendapat dampak tersebut. Tentunya yang akan mendapat dampak pertama kalinya adalah negara yang telah merusak lingkungannya sendiri. Untuk itu, jangan pernah merusak hutan yang ada. Jika Anda ingin menebang pohon, maka Anda harus memiliki sikap tebang pilih dan menanam benih untuk pohon yang baru. Penjagaan lingkungan dapat dimulai dari hal kecil. Salah satu contohnya adalah pembentukan Sustainable Green Leadership. Kelestarian lingkungan sudah menjadi topik global dan peran pemimpin semakin penting hingga munculnya istilah Green Leadership. Isu lingkungan di kota kita tercinta ini, kota Sorong, masih sangat diabaikan. Padahal ini perlu dibahas secara komprehensif. Walaupun kota Sorong sudah ada sejak lama, tapi provinsi kita ini masih baru. Kedepannya kita perlu membangun Papua Barat Daya lebih maju dengan memasukkan isu lingkungan di dalamnya. Isu lingkungan itu secara holistik atau pandangan yang menyeluruh. Pembangunan di kota Sorong jangan sampai terkesan tumbuh begitu saja tanpa ada yang memimpin. Bila itu dibiarkan, kota kita akan mengalami krisis yang merugikan. Sampah dan banjir menjadi pembahasan yang tak ada habisnya di kota Sorong. Teman-teman sekalian, saya yakin bahwasannya kalian semua sudah merasakan dampak dari maraknya banjir yang akhir-akhir ini terjadi di kota ini. Mengenai kondisi tersebut, Walhi Papua mengatakan bahwa ini karena kurangnya edukasi kepada masyarakat setempat. Apa sih itu Sustainable Green Leadership? Sustainable Green Leadership atau kepemimpinan hijau yang berkelanjutan adalah konsep kepemimpinan yang berfokus pada pelestarian lingkungan untuk jangka panjang. Dalam konteks sekolah, ini berarti kita semua, siswa, guru, dan staf harus berperan aktif dalam pelestarian lingkungan sekolah kita. Sebagai pemimpin, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga memastikan bahwa tindakan yang kita lakukan saat ini tidak merugikan generasi mendatang. Kepemimpinan hijau berkelanjutan berarti pemimpin dengan memperhatikan dampak lingkungan dari setiap keputusan yang diambil. Saudara-saudara, kepedulian terhadap lingkungan juga menjadi topik utama dalam diskusi global, dan peran kepemimpinan dalam mendorong keberlanjutan menjadi semakin penting. Kebijakan pengelolaan dalam kepemimpinan terbagi tiga. Yang pertama, kepemimpinan. Adanya kebijakan yang dilakukan dengan pelibatan multi stakeholder. Yang kedua, keahlian. Adanya keahlian baik yang langsung terkait dengan lingkungan maupun aspek lain seperti kebijakan. Yang ketiga, komitmen. Adanya pada aspek pembangunan berkelanjutan dan kepemimpinan dalam lingkungan atau permasalahan itu. Hal-hal yang telah saya sebutkan tadi harus dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin agar tidak terjadinya permasalahan atau perpecahan dan dapat memberikan pandangan mengenai seorang pemimpin. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa
yang harus kita terapkan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebagai pemimpin, kita memiliki kekuatan untuk mengubah dunia dengan cara yang positif. Kita dapat memperkenalkan kebijakan ramah lingkungan, mendorong inovasi hijau, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Seorang pemimpin yang hebat adalah orang yang dapat memberikan motivasi untuk mencapai sesuatu kesuksesan yang dengan kekuatan dan kualitasnya sehingga orang-orang dengan sukarela mengikutinya. Sedangkan berkelanjutan adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang. Keberlanjutan atau sustainability adalah dapat diharapkan menjadi tren yang digandrungi oleh dunia usaha dan dunia industri. Ini bisa menceritakan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai kemampuan yang sangat tinggi untuk menentukan kebijakan dari tindakan orang-orang terhadap alam. Ya, seperti pemimpin itu harus mempunyai wawasan yang tinggi terhadap lingkungan dan menjaga keseimbangan alam supaya tidak terjadinya bencana-bencana. Kita semua menyadari bahwa dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan yang amat sangat serius. Kita dihadapkan dengan triple planetary crisis, yaitu 3 krisis besar meliputi perubahan iklim, ancaman kehilangan keanekaragaman hayati, dan juga pencemaran lingkungan. Marilah kita semua, khususnya pemuda dan pemudi, berkomitmen untuk merawat lingkungan kita. Masa depan kita ada di tangan kita. Dengan tekad dan usaha bersama, saya yakin kita bisa menciptakan dunia yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar membeli roti, jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, senyum pun di hati. Lingkungan yang hijau merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, warisan berharga yang diberikan kepada generasi kita dan generasi mendatang. Namun sayangnya kita sebagai manusia sering melupakan tanggung jawab untuk merawatnya. Oleh sebab itu, kesadaran dan edukasi sangat penting, khususnya bagi pemuda-pemudi, karena mereka lah penerus generasi bangsa yang mesti menjaga lingkungan sekitar. Dewan juri dan para hadirin sekalian, kita semua di sini tahu bahwa lingkungan yang kotor dan global warming memberikan dampak buruk kepada kita. Contohnya seperti sampah plastik yang menumpuk bisa membahayakan lingkungan sekitar, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, bau yang bersedap, dan lain sebagainya. Kebersihan adalah sebuah tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Menjaga kebersihan yang dimulai dari diri sendiri akan berdampak baik bagi orang lain yang melihatnya. Entah itu akan ditiru oleh anak-anak kita ataupun orang-orang terdekat kita. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Indonesia sudah lama dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam yang berlimpah. Maka tidak dimungkiri pula banyak negara lain yang membutuhkan pasokan sumber daya alam dari Indonesia. Dan tentu saja hal ini memberikan dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia. Akan tetapi, dengan semakin meningkatnya kebutuhan dunia, maka semakin banyak pula sumber daya alam yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan hal ini memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan tubuh kita, lingkungan hidup kita, bahkan negara kita. Maka, kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi topik utama dalam diskusi global, dan peran kepemimpinan dalam mendorong keberlanjutan semakin penting, dan hal ini memunculkan satu istilah, yaitu green leadership. Hadirin yang berbahagia, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang pentingnya kepemimpinan tanggung jawab. Kepemimpinan yang tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan politik, tetapi kepemimpinan tanggung jawab yang peduli terhadap alam dan lingkungan di sekitar kita. Seperti yang kita semua ketahui, sudah banyak kasus mengenai kerusakan hutan, pembakaran hutan, pencemaran air, tanah, dan lain-lainnya. Sungguh, hati saya sangat terpukul melihat
melihat betapa remeh hidup yang memandang tempat tinggal kita. Aturan sudah seringkali kita tegaskan. Tidak jarang pula banyak petisi serta upaya untuk memulihkan dunia kita. Isu lingkungan merupakan isu yang sangat penting untuk dibicarakan dan didiskusikan. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman terjadi pengesampingan isu sehingga lingkungan tidak dapat dikelola dengan sebagaimana mestinya. Survei mengatakan bahwa kota Sorong tercatat sebagai kota terkotor yang ada di Indonesia, bahkan tercatat oleh dunia. Sampah-sampah ada di mana-mana, sungai-sungai tercemar, pemukiman yang terlihat penuh. Sekarang, bagaimana dengan mengatasinya itu? Saya rasa ada suatu masalah yang kita tahu bersama bahwa kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Hadirin yang saya hormati, pada zaman sekarang ini kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam kehidupan masyarakat sangatlah sulit. Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi keberlangsungan hidup bagi makhluk hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Pertama-tama perlu kita pahami arti dari sustainable green leadership. Sustainable green leadership adalah gaya kepemimpinan yang mengutamakan aspek keberlanjutan dalam menjaga lingkungan hidup. Sebagai seorang pemimpin, itu harus memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan. Kepemimpinan bukanlah tentang kekuasaan dan menjadi sempurna, tetapi itu tentang pertumbuhan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Ketika dampak kerusakan lingkungan semakin nyata, maka seorang pemimpin harus lebih proaktif mencari cara untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan berkontribusi untuk mewujudkan bumi yang lebih sehat. Tujuan saya membawakan pidato ini adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan memahami dengan jelas dampak dari kerusakan lingkungan. Sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat adalah perpanjangan tangan dari pemerintah yang mampu mewujudkan sustainable green leadership. A sustainable green leadership. Di era yang serba modern ini dan bahkan bergejolak, banyak sekali manusia yang ingin membangun banyak hal, mulai dari ekonomi, infrastruktur, pembangunan, kejayaan, dan masih banyak lagi. Namun mereka kadang lupa banyak hal. Mereka ingin membangun banyak hal, mereka ingin memimpin membangun banyak hal, tapi mereka lupa banyak hal. Apakah pembangunan mereka itu akan berdampak pada yang lain? Akankah pembangunan mereka itu menunjukkan keuntungan? Atau malah sebaliknya? Yang paling sering menjadi penghalang pada pembangunan mereka itu adalah krisis yang terjadi dalam negeri itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang pemimpin, tidak jauh kita berbicara tentang orang yang dapat mengayomi kita dengan visi dan misi mereka. Salah satu pemimpin yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan mendatang yaitu kepemimpinan ramah lingkungan yang berkelanjutan. Seseorang pemimpin adalah orang yang siap melangkah menuju arah yang berisiko bersama kita. Itulah pemimpin yang sejati. Seorang pemimpin yang hebat adalah orang yang siap, adalah orang yang dapat memberikan motivasi untuk mencapai kesuksesannya. Seorang pemimpin yang hebat bukan orang yang kaya harta, bukan orang yang kaya jabatan, bukan orang yang kaya kedudukan, melainkan seorang pemimpin yang hebat, orang yang bisa memberikan motivasi kepada anggotanya, orang yang bisa merangkul anggotanya, dan orang yang bisa mengayomi anggotanya. Green leadership bukan sekedar tren. Itu merupakan perubahan mendasar menuju masa depan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ketika dampak kerusakan lingkungan semakin nyata, para pemimpin haruslah lebih proaktif mencari cara
untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan berkontribusi untuk mewujudkan bumi yang lebih sehat.